Opini, Kelekak dan masa depan pangan Bangka Belitung. Kepulauan Bangka Belitung yang luasnya mencapai 8,1 juta hektar, sebagian besar adalah lautan atau perairan yang mencapai 6,5 juta hektar, sekitar 79,9%. Sementara daratannya hanya 1,6 juta hektar, atau 20,1%. Dengan luas daratan kecil tersebut, ternyata hutan dan ruang hidup manusia kian menyempit atau terdesak pertambangan timah dan perkebunan monokultur yang luas perizinannya sekitar 650.000 hektar. Dampaknya terjadi krisis ekologis di Kepulauan Bangka Belitung seperti banjir, kekeringan, pencemaran, hingga daratan banyak dihiasi oleh lubang bekas tambang. Adakah harapan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung untuk menyelamatkan daratannya? Sebagai refleksi Hari Lingkungan Hidup Nasional yang kita peringati setiap 10 Januari, saya mencoba menuliskan keberadaan Kelekak, sebuah agroforestry masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung. Kelekak kerap dipandang sekedar hutan kecil di sekitar kampung ruang hijau yang dipakai untuk berkebun, memetik buah musiman, serta mengambil bumbu atau tanaman obat. Sebagai hutan, beragam jenis pohon terdapat di Kelekak. Pohon-pohon yang bukan hanya memberikan manfaat bagi manusia, tapi juga bagi makhluk hidup lainnya, termasuk penjaga resapan air dan penyedia oksigen. Kelekak adalah rumah beragam jenis pohon berusia puluhan hingga ratusan tahun yang dilestarikan masyarakat suku Melayu di Kepulauan Bangka Belitung. Misalnya, beragam jenis durian, duku, manggis, nangka, cempedak, petai, jengkol, kemang, dan aren. Saat ini, ketika harga pangan mudah bergejolak, cuaca makin tak menentu, dan akses pasokan di wilayah kepulauan rentan terganggu, Kelekak terus bekerja sebagai mekanisme kedaulatan pangan yang nyata. Kelekak berfungsi menyediakan pangan harian dan cadangan saat krisis, sekaligus menautkan relasi sosial yang membuat keluarga tetap punya pangan di luar pasar. Banyak keluarga di Kepulauan Bangka Belitung mengenal pola sederhana ini. Saat musim buah tiba, Kelekak menjadi sumber konsumsi dan berbagi. Saat uang belanja menipis, masih ada yang dipetik untuk dapur. Saat kebutuhan mendesak, sebagian hasil bisa dijual kecil-kecilan. Kelekak juga menyimpan ragam pangan buah, umbi-umbian, rempah, daun-daunan yang penting bagi kualitas gizi, bukan hanya mengenyangkan, tapi juga sebagai sumber nutrisi. Dalam bahasa sosiologi lingkungan, Kelekak adalah ruang sosial ekologis, bukan hanya kumpulan pohon, tapi sistem yang menggabungkan alam, pengetahuan lokal, dan norma akses yang mengatur siapa mengambil apa dan kapan dan secukup apa. Kelekak dalam perspektif sosial ekologis. Dari perspektif commons atau sumber daya bersama, Kelekak dapat dibaca melalui karya Elinor Ostrom 1990 tentang Common Pool Resource. Keberlanjutan sering bertumpu pada tata kelola lokal, aturan tidak tertulis, sanksi sosial, kesepakatan komunitas yang membuat pemanfaatan tetap terkendali sekaligus inklusif. Ketahanan pangan di tingkat rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh produksi besar, tapi juga oleh apakah warga masih punya akses pada cadangan dekat rumah yang bisa diandalkan ketika pasar mahal atau pasokan seret. Kelekak berfungsi sebagai buffer, penyangga yang menurunkan resiko kekurangan pangan, terutama bagi keluarga berpendapatan rendah yang paling sensitif terhadap kenaikan harga. Kelekak juga relevan dibaca lewat kerangka resiliensi sosial ekologis. Dalam gagasan resilience yang dipopulerkan oleh C.S. Houling pada tahun 1973 dan dikembangkan untuk sistem sosial ekologis oleh Berkes dan Volke tahun 1998, sistem pangan yang tangguh adalah yang memiliki diversifikasi, cadangan, dan kemampuan beradaptasi. Kelekak memenuhi tiga hal itu sekaligus, beragam jenis tanamannya, menyebarkan sumber pangan di lanskap, bukan di satu titik, serta menjaga mikroklimat dan tanah yang pada akhirnya menopang produktivitas kebun atau ladang di sekitarnya. Di pulau seperti Bangka dan Belitung, diversifikasi semacam ini krusial karena guncangan kecil pada distribusi bisa cepat menjadi masalah besar di rumah tangga. Namun, sosiologi lingkungan juga mengingatkan, ketahanan pangan bukan soal alam semesta, melainkan terkait kuasa atas lahan. Perspektif ekologi politik yang dipertegas oleh Blaikie dan Brookfield 1987 menunjukkan bahwa degradasi lingkungan dan kerentanan sosial sering lahir dari keputusan tata ruang dan ekonomi politik.
alih fungsi lahan, ekspansi ekonomi ekstraktif, atau penataan ruang yang menganggap ruang hijau kampung sebagai cadangan pembangunan. Jika kelekak hilang, dampaknya tidak merata. Keluarga mampu masih bisa membeli pangan, sementara keluarga rentan akan menghadapi kenaikan biaya hidup. Terjadi penyimpanan ragam pangan hingga penurunan kualitas gizi. Dengan begitu, melindungi kelekak adalah bagian dari keadilan ekologis, memastikan akses pangan tidak hanya ditentukan oleh daya beli masyarakat semata. Gejala pangan yang menjauh. Hilangnya kelekak dapat dibaca sebagai gejala pangan yang makin jauh dari rumah tangga. Konsep metabolic rift dari John Bellamy Foster tahun 1999 menjelaskan kerekatan hubungan metabolik manusia alam akibat ekonomi modern. Produksi dan konsumsi makin terpisah, komunitas kehilangan basis subsistensi, dan ketergantungan pada rantai pasok panjang meningkat. Pada konteks kepulauan seperti Bangka Belitung, kerekatan ini membuat keluarga makin rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan distribusi. Kelekak sebaliknya memendekkan rantai pangan dengan menciptakan cadangan lokal yang dapat diakses tanpa menunggu pasar dan tanpa selalu bergantung uang tunai. Urgensi kelekak sebagai mekanisme kedaulatan pangan perlu dijawab dengan kebijakan yang tegas, bukan sekedar kampanye pelestarian. Seperti yang pernah dikatakan J6 Amundian, mantan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kepulauan Bangka Belitung, yang kini Direktur Tumbek for Earth, kelekak adalah pertahanan terakhir kedaulatan pangan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Sebab, pangan yang dihasilkan kelekak merupakan buah dari pengetahuan luhur yang berpijak pada kearifan mengelola alam. Jadi, menurut saya, ada 5 hal yang harus dilakukan terhadap kelekak. Pertama, akui dan lindungi kelekak dalam tata ruang desa dan kabupaten. Selama kelekak tidak diakui sebagai infrastruktur ketahanan pangan, ia mudah dicap lahan tidak produktif dan rawan dialih fungsikan. Kedua, perkuat kelembagaan dan aturan akses berbasis komunitas. Alih-alih menggantikan norma lokal, pemerintah desa dapat memfasilitasi kesepakatan kampung, panen secukupnya, peremajaan pohon, larangan penebangan tertentu, dan pengelolaan kolektif ketika terjadi konflik akses. Ketiga, dukung diversifikasi dan regenerasi vegetasi kelekak. Bantuan bibit, penguatan praktik agroforestry, serta perawatan tanah sampai air perlu diarahkan untuk menjaga keragaman, bukan monokultur, karena keragaman ini sumber resiliensi. Keempat, integrasikan kelekak ke program pangan dan gizi lokal. Kelekak harus diposisikan sebagai sumber ragam pangan, mikronutrien, selaras dengan agenda gizi keluarga, bukan hanya sumber pendapatan musiman. Kelima, bangun rantai nilai lokal yang adil dan skala kecil. Pengolahan hasil kelekak seperti olahan buah, rempah kering, produk turunan, melalui koperasi atau BUMDes bisa memberi insentif ekonomi tanpa mendorong perusakan, dengan syarat pembagian manfaat jelas dan keberagaman tanaman dijaga. Singkatnya, kelekak di Kepulauan Bangka Belitung adalah lumbung hidup yang menyatukan cadangan pangan, tata kelola sosial, dan penyangga ekologis yang menggunakan kekuatan keberagaman jenis pohon. Dengan membaca kelekak melalui Ostrom 1990, Holling 1973, Berkes dan Volke 1998, Blaikie dan Brookfield 1997, dan Foster 1999, kita melihat bahwa pelestarian kelekak bukan romantisme tradisi, melainkan strategi rasional untuk memperkuat kedaulatan pangan dan hutan, terutama bagi mereka yang paling rentan terdampak ketika pasar dan iklim tidak bersahabat. Oleh Fitri Ramdhani, dosen sosiologi Universitas Bangka Belitung. Artikel ini merupakan opini penulis.